Halo, assalamualaikum Sobat Indosport. Sorry banget, tadi kan live-nya hostnya itu Kak Alvia dan juga gestarnya adalah Bang Bes, tapi sayang sekali ternyata koneksinya Kak Alvia sedang buruk gitu. Jadi harus saya ambil alih. Kenalin, gue Anya. So ini udah yang kelima kalinya gue jadi host di live Instagramnya Indosport gitu. Diambil alih dulu ya. Jadi kita sekarang nunggu Bang Bes nih. Aduh, tadi obrolannya lagi seru ya. Lagi ngomongin Coach Luis Milla tapi harus terpotong. Karena sinyal Kak Alvia lagi jelek banget. Mungkin ini kali ya. Karena hujan kali ya. Jadi kayak sinyalnya error atau enggak, orang-orang semua kan kayak di rumah gitu nggak sih? Jadi rebut-rebutan sinyal. Memikirkan segala kemungkinan kenapa sinyalnya Kak Alvia koneksinya buruk. Jadi sekarang kita tinggal tunggu Bang Bes aja untuk gabung bareng kita lagi. Itu belakangnya hordeng ya? Yes. Betul. Andalan cewek-cewek ya kan kalau di depan kamera. Kak Anya nggak nyanyi lagi. Oi, lagi kerja nih disuruh nyanyi. Apa kabar Kak? Baik. Kak nyanyi lagu Padang. Rese banget. Aduh Bang Bes, buruan lah Bang Bes. Mana ini dia nih, kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Adminnya cewek atau ternyata? Untuk teman-teman, for your information, kalau misalnya untuk live Instagram itu kan ada gue, Anya, ada Kak Alvia, ada Farhan, itu host. Duh, iyalah. Teman-teman gimana nih? Udah selesai tarawih? Kalau yang belum selesai dan harus nonton live, jangan lupa nanti tarawihnya diselesaikan ya. Mana nih Bang Besnya? Kita tunggu. Cikarang aman kayaknya. Ih kok tahu sih gue di Cikarang. Aman-aman insya Allah. Adminnya cantik ya. Bukan admin. Udah nangis deh gue. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Menu sahur. Kebetulan di samping meja makan. Tempe, bakwan, ayam penyet. Wah banyak lah ya. Ini Bang Wes. Muncul lah Bang Wes. Pertanyaan netizen aneh-aneh nih. Iya, jadi ini ada yang nanyain ke Alvia. Iya, jadi tadi seharusnya memang untuk kali ini live Instagramnya di pandu sama Kak Alvia gitu. Cuma koneksi berhalangan gitu. Jadi live-nya terganggu gitu. So, ini kan juga sempet banyak kok nggak tarawih. Tarawih. Tapi belum selesai. Nanti dilanjut. Kayaknya pernah nulis susunan pemain gak timnas ya? Gas, yes! Bang Bes udah muncul nih. Giginya, iya gigi saya patah nih mas. Waktu SD bandel naik sepeda, jatuh deh. Mana Bang Bes? Ayo gabung Bang Bes. Mana nih Bang Bes? Sudah gabung belum sih? Baknya manis buat Baknya manis buat buka puasa besok boleh. Jangan dong, emang saya es buah buat buka puasa. Kita coba gabung. Amankah? Halo, Aman. malam Bang Bes. Waduh, mantap. Sorry ya, tadi aduh koneksinya ya. Hancur banget ya. Ya, apa kabar? Gimana? Aman? Baik, Anya baik. Kenalan dulu nih kita. Aku Anya. Tadi kan udah kenalan sama Mantap. Kalvia ya. Halo.
Ini jelas gak Bang Bes? Saya Ini loading juga ya? Tes? Halo? Aduh. Halo? Aman? Halo? Aman? Aman? Ya, Suaranya sip. jelas? Oh, Yuk. oke. Ya, Aman jelas. ya? Sekarang jelas. Jelas, Sip. sekarang jelas. Gimana kabar Bang Bes? Baik? Baik, baik, baik. Baik. Sementara masih baik. Masih baik. Ya selamanya dong baik, jangan sementara dong. Semoga sehat terus. Ini jelas gak sih Bang Bes suaranya? Ini Anya nggak bisa dengar suara Bang Bes soalnya. Bisa ini? Ini bisa? Bisa ini? Oh, oke. Oke, ada suaranya. Bisa ya? Ya. Ya. Bisa ya? Ya, mantap. Kenceng ya? Tadi Mantap. kan Kenceng nih. terakhir kan maksudnya ngomongin bagaimana sosok Coach Luis Milla di mata seorang Bang Bes gitu kan ya. Nah, kalau misalnya yang aku penasaran juga nih, proses akhirnya Bang Bes bisa masuk dan direkrut dan menjadi translator juga asisten timnas Indonesia itu seperti apa sih Bang Bes? Penasaran? Nah, jadi waktu itu ya secara kok saya dengar suara saya sendiri? Oh, bergema ya? Enggak sih, kalau di Anya jelas sih. Iya. Wah, wow, banyak rintangan ya live IG kali ini. Baru kali ini banyak cobaannya lagi gini. Saya masih dengar suara saya nih. Kenapa ya? Gimana ya? Kalau di aku sih aman ya, Bang Bes. Kalau aku ngomong, beberapa saat kemudian suaraku kedengeran. Bergema gitu ya? Iya, bergema, kayak bergema. Apa kita pause Kenapa dulu? ya? Ada apa gerangan dengan Indosport? Bingung nih. Apa aku pindah tempat atau gimana ya? Ya, terpantul. Bang Bes kira-kira kalau pindah tempat itunya, bisa kah? bergema suaranya Apa tuh. aku coba pakai headset? Coba aku pakai headset ya. Ribut ya. Gimana Bang Bes? Aman? Halo? Ya. Aman kayaknya. Delay itu, ada tulisan delay-nya. Ya ini sekarang udah aman belum teman-teman nih? Ada apakah? Koneksi internetnya kah jelek apa gimana nih? Iya, jadi kalau di aku tuh Bang Bes tuh loading gitu loh. Dia kayak buffering gitu. Oh, kayak buffering. Coba ya. Pakai headset nih. Ya udah jelas sih suaranya. Ini udah aman Halo? kayaknya ya. Masih bergema. Bisa? Halo? Udah pakai. Aku sih udah nggak denger suara aku lagi. Nggak tahu. Ini videonya. Oh, berarti udah aman lah ya. Nggak apa-apa itu. Okay. Tapi ya gitu video apa di Bang Bes tuh dia kayak ngeloading gitu loh, dia kayak buffering gitu. Kenapakah? Coba ya aku pakai ini, matikan ini. Pada minta lanjut. Sebentar ya teman-teman, biar seru gitu ngobrolnya ya kan. Tuh punya Bang Bes nge-lag malah. Bagus. Oke. Lancar Tapi ya? masih ya. Insya Allah. Nah, oke, lancar. Ya, gimana Bang Bes? Sekarang good. Cerita awal itu. Ya. Oh ya, baik ya. Cerita awalnya tuh kita balik lagi ke 2017 ya. 2017 kita kan sebelumnya 2016 AFF kita masuk final, terus pelatihnya diganti,
Terus muncul dua kandidat waktu itu, Luis Fernandez sama Luis Milla. Terus akhirnya yang dipilih Luis Milla kan. Terus pada saat press conference, Bang Bes lihat dari rumah Bang Bes di TV, itu Coach Luis press con, terus diterjemahkan sama seseorang di sebelahnya dia, pakai bahasa Inggris. Nah, Bang Bes nonton di TV, Bang Bes ngerti bahasa Spanyol, terus di bawahnya di TV tetap ada terjemahannya bahasa Indonesia. Tapi orang ini ngomong bahasa Inggris. Nah, Bang Bes berpikir kan, nah, kenapa nggak dari bahasa Spanyol langsung ke bahasa Indonesia aja langsung? Nah, terus Bang Bes kepikiran, terus juga memang di kantor yang lama, Bang Bes kan sebelum orang kantoran, merasa kayaknya udah saatnya pindah, udah saatnya cari tantangan baru, dan kayaknya saatnya kerja di tempat yang mungkin hobi kita juga kan, di sini Bang Bes hobinya sepak bola. Nah, dari situ daftar di PSSI, awalnya pengen jadi administratur, ngurus-ngurus administratur lah, tapi akhirnya ternyata dibutuhkan juga penerjemah buat Luis Milla. Nah, Bang Bes bilang waktu itu bisa bahasa asing, tapi selain bahasa Inggris, bisa juga bahasa Spanyol misalnya. Akhirnya, waktu itu ada tes, langsung tes, sama ada beberapa kandidat, akhirnya Bang Bes yang terpilih. Akhir Januari udah langsung kerja, cepat, waktu itu prosesnya cepat. Bisa dikatakan dari ketidaksengajaan ya gitu, maksudnya bukan niat untuk menjadi translator atau masuk ke dalam PSSI sebagai asisten timnas gitu ya Bang ya? Inilah, mungkin kadang orang kan banyak meremehkan ya kemampuan bahasa. Ngapain sih kita belajar bahasa ya kan? Ngapain belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain? Padahal kan kita hidup di era globalisasi sekarang. Orang dari negara manapun datang ke Indonesia, kita pun dari Indonesia bisa kemanapun. Akhirnya, Bang Bes kan lulusan ekonomi. Waktu itu kerja di perusahaan investasi. Akhirnya malah kemampuan ekonominya tidak terpakai. Malah di kemampuan bahasanya terpakai karena secara nggak langsung Bang Bes waktu itu coba kerja di Jakarta, coba kerja 9 to 5, ternyata boring banget, nggak enak, jam 9, balik jam 5, sebelum jam 9 tuh udah harus berangkat, bisa-bisa subuh-subuh berangkat, baliknya malam, akhirnya mencoba keluar dari zona itu, masuk ke PSSI waktu itu. Melalui jalur bahasanya itu. Nggak mungkin kan kita masuk PSSI, jalur ekonomi, tapi jadi asisten pelatih kan nggak bisa. Atau asistennya Luis waktu itu. Jadi kemampuan bahasa lah yang membawa Bang Bes menjadi salah satu bagian penting dari timnas Indonesia ya Bang? Ya, selama 2-3 tahun terakhir. 2-3 tahun terakhir. Nah, kalau ngomongin bahasa nih, Indonesia, Inggris, Spanyol, apalagi Bang? Ya, sebenarnya sebelum Spanyol, itu ada lagi satu bahasa yang saya kuasai setelah bahasa Inggris. Dan itu adalah bahasa fundamental yang akhirnya membuat saya bisa jadi bahasa lain yang ada di Eropa. Itu bahasa Perancis. Oh, I see. Oke. Bahasa Perancis. Karena roots-nya atau akarnya Anglophone sama Latin kan kayak pohon yang bercabang gitu. Dan kalau udah cabangnya udah beda, Anglophone kan masuknya dia ke Jerman, ke bahasa Skandinavia yang lain. Kalau yang bahasa Spanyol kan Latin. Nah, dari situ belajar bahasa Perancis dulu, akhirnya bisa bahasa Spanyol, terakhir belajar juga bahasa Portugis. Sempat 2014 di Brazil waktu itu. Berarti total 5 ya? 5 bahasa berarti? Ya, bahasa asingnya mungkin 3 lah bahasa asing. Oh, 4 lah ya bahasa asing. Spanyol, Prancis, Portugis, dan Inggris. Inggris kan terakhir, Inggris. Inggris akhirnya dipakai lagi, karena kemarin sempat bantu Coach Simon. Waktu itu sama Coach Simon sempat 1 tahun, Simon McManamy. British pula ya kan. Jadi ya, akhirnya ini lagi, belajar lagi, bahasa Inggris lagi, ulang lagi kan. Kita kan bukan native speaker, jadi tetap harus selalu belajar. Nah, jadi aku itu terakhir ketemu Bang Bes ketika Bang Bes menemani Coach Simon gitu kan. Terus melihat langsung proses, maksudnya Bang Bes menemani Coach Simon ketika practice gitu. Aku ngeliatnya kan kayak juga Bang Bes tuh juga sama aja kayak pelatihnya gitu ya. Jadi yang kayak kalau sampai Bang Bes salah translate, salah juga gitu apa yang diterima sama si para pemain gitu. Nah, itulah yang sebenarnya bikin deg-degan dulu ya, side story yang agak lucu menurut Bang Bes. Bang Bes kan daftar ke PSSI jadi admin awalnya kan, administrator. Tiba-tiba dapat tawaran pekerjaannya malah jadi penerjemahnya Luis Milla. Dan saya menggunakan bahasa Spanyol itu mungkin terakhir 2013-2012.
ya Oke, kan? udah lama. Dan pekerjaannya itu 2017. Jadi ada rentang sekitar 3 tahun off. Jadi awalnya sering digunakan bahasa Spanyol buat ngomong dulu waktu di luar negeri, terus tiba-tiba off, suruh bahasa Spanyol, akhirnya, aduh gimana nih? Karena udah lama nggak bisa bahasa Spanyol, akhirnya saya telepon orang rumah, adik saya waktu itu masih di rumah, saya bilang, kirim semua buku bahasa Spanyol, catatan saya waktu kuliah, kamus, buku panduan, kirim semua ke Jakarta. Saya nonton YouTube, siapa nih Luis Milla nih, sepak bola apa semuanya. Akhirnya 1 mingguan waktu itu benar-benar fokus, ngingat-ngingat lagi bahasa Spanyol itu kayak gimana. Karena takut, tanggung jawabnya kan besar ketika kita di lapangan, menerjemahkan ke pemain, kalau kita salah satu kalimat aja, selesai. Mm-mm. Selesai waktu itu. Jadi awalnya pun susah. Versi terbaik saya itu ya waktu pas sama Coach Simon, bukan sama Coach Luis sebagai penerjemah dan asisten. Karena setelah melalui proses belajar sama Coach Luis, akhirnya sama Coach Simon diaplikasikan betul-betul. Cuman waktu itu di tim nasionalnya yang belum maksimal hasilnya. Nah, tadi kan kalau misalnya Bang Bes bilang sebelumnya orang kantoran dan bergerak di bidang ekonomi gitu. Ya. Latar, sedangkan Bang Bes udah punya buku tentang Spanyol, kamus bla 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 banyak. Terus juga memang menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi di luar. Berarti sebelumnya itu bisa tertarik bahasa dan linguistik itu karena kuliah di luar gitu ya? Karena itu berarti Karena ya? terpaksa. Sebenarnya tertarik bahasa itu karena terpaksa waktu itu. Saya keterima kuliah di Perancis. Dan waktu itu saya belum bisa bahasa Perancis sama sekali. Akhirnya mau nggak mau harus belajar bahasa Perancis. Akhirnya bisa juga bahasa Perancis karena di kampus, dosen semua, kita bikin tesis, ujian, semuanya pakai bahasa Perancis. Jadi mau nggak mau harus pakai bahasa Perancis. Terus Spanyol itu cuma side language karena di kampus di sana kita harus ngambil 2 bahasa asing tambahan. Satunya wajib Inggris, terus yang keduanya Bang Bes waktu itu pindah-pindah terus Portugis, Spanyol, tapi akhirnya lama di Spanyol. Terus akhirnya lama-lama bisa karena enjoy, nggak ada beban. Gitu toh ceritanya. Nah, balik lagi ke yang tadi yang aku bilang gitu, melatih gitu. Aku kan ngelihat langsung di lapangan memang yang memberikan instruksi gitu ya. Nah, dengan adanya itu bisa aku bilang kalau tidak hanya tugas Bang Bes tuh bukan hanya translator gitu, menerjemahkan, tapi juga menyampaikan instruksi gitu. Akhirnya Bang Bes tuh maksudnya jadi kepikiran untuk menjadi pelatih atau mengambil pendidikan pelatih, atau memang Bang Bes sekarang sudah punya lisensi atau background sebagai pelatih, Bang? Jujur kewalahan waktu itu ya, 2017 awal sama Coach Luis Milla, kewalahan, susah. Bahasa sepak bola nggak gampang. Kalau kita ngomong bahasa Inggris seperti biasa konversasi, kan mungkin bisa-bisa aja, kita juga sering nonton film kan di bioskop. Tapi kalau udah bahasa spesifik, bahasa olahraga, bahasa hukum, bahasa ekonomi, kan emang harus dipelajarin. Nah, saat itu Bang Bes kewalahan pas sama Coach Luis awal-awal, terus akhirnya Bang Bes punya inisiatif ngambil kursus pelatih waktu itu. Lisensi D, dimulai dari lisensi D, belajar yang organize juga PSSI, tapi di tempat masih di Jakarta juga. Bang Bes ambil sempat D, terus habis itu selesai SEA Games, Bang Bes ambil C. Jadi pas Simon sama Coach Simon, Bang Bes istilahnya sudah punya lisensi AFC waktu itu. Akhirnya semakin paham dengan penggunaan bahasa. Sementara Bang Bes Sabtu Minggu ngelatih juga. Di SSB, masih di SSB di Jakarta, Siop. Di ini ya lapangan ABC Senayan? Yes, ABC Senayan, Sabtu Minggu, jam 8 pagi. Itu memang untuk maksudnya sebagai bekal Bang Bes mendampingi pelatih-pelatih asing, atau memang sebenarnya ada target khusus jadinya gitu, Bang Bes? Awalnya ngambil sekolah pelatih itu buat supaya merasa lebih siap gitu loh. Ketika kita kerja di lapangan kan yang melihat saya sama Coach Simon. Kalau saya waktu sama Coach Simon tuh lebih keluar ini saya karena udah semakin sekolahnya udah semakin tinggi, pengalamannya juga udah ada, akhirnya lebih maksimal ketika di lapangannya. Sekolah pelatih itu sebenarnya awalnya buat mendampingi pelatih, Coach Simon dan Coach Luis waktu itu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Keterusan jadi pelatih sampai sekarang. Kalau misalnya hanya tanya, ketika memang nanti ada tawaran menjadi pelatih untuk klub atau memang tawaran sebagai pelatih, diambilkah? Waktu itu Bang Bes sudah dapat tawaran, kebetulan awal tahun kemarin,
awal tahun 2020 dapat tawaran di Liga 3 jadi pelatih kepala di Liga 3 di bagian Indonesia Barat ya, salah satu klub di Liga 3. Cuman Bang Bes belum siap mengambil tanggung jawab itu karena Bang Bes merasa masih butuh belajar lagi, masih butuh pengalaman lagi, mungkin setahun lagi sekolah, baru mungkin tahun depan Bang Bes sudah siap jadi pelatih kepala. Bahkan salah satu klub Liga 1 sudah menawarkan juga waktu itu awal tahun buat jadi asisten. Dan ada juga sempat yang nawarin di Liga 1 tapi U20-nya ada juga. Jadi so far ada 3 tawaran buat jadi pelatih, cuman sementara saya masih pengen belajar lagi di PSSI sebelum saya terjun ke dunia profesional sebagai pelatih yang sebenarnya. Masih pengen belajar. Berarti di kemudian hari itu ada kemungkinan gitu ya untuk Bang Bes Oh ya, head coach ya? Ya sangat mungkin. Mungkin dimulai dari asisten dulu, mungkin dimulai dari orang yang dari bawah dulu. Karena saya merasa apa yang saya dapatkan sama Coach Luis, pelajaran, apa yang saya dapatkan sama Coach Simon, kalau saya yang pakai sendiri untuk diri saya sendiri, saya rasa sayang lah istilahnya. Bagusnya, apa yang saya dapat dari mereka berdua, saya coba kasih ke orang lain, lebih bagus lagi kalau misalnya saya kasihnya secara profesional, karena menurut saya bukan hal yang jelek ya, apa yang dilakukan Coach Luis dulu 2 tahun di Indonesia, hampir 2 tahun, dan Coach Simon yang banyak orang yang meragukan dia tahun lalu pun menurut saya dia juga meninggalkan hal yang baik untuk kita gitu loh. Dia udah mencoba sebisanya dia. Terlalu berharga memang ya ilmu dari orang-orang hebat itu ya Bang Bes ya. Ya beruntung banget bisa belajar sama mereka. Nah, by the way kan ya kita semua nih insan sepak bola Indonesia tahu lah Bang Bes tuh deket banget sama Coach Luis ya kan. Nah, dengan adanya planning ini tuh Coach Luis tahu nggak, dan apa kalau bisa memang tahu apa wejangan dan yang diberikan gitu, nasihat yang diberikan sama beliau dari beliau untuk Bang Bes? Coach Luis sendiri pas awal-awal Bang Bes kerja sama dia sih dia bilang, Bes nanti kamu akan banyak belajar sama saya, dia bilang. Waktu dia bilang gitu Bang Bes ngerasa kayak belajar apa nih Coach, kan saya dari kecil udah nonton bola, udah fans bola, kayaknya sepak bola tuh kayaknya udah tahu lah saya. Kita passing, cetak gol, udah segampang itu. Ternyata pas saya udah masuk, saya udah kerja sama dia, ternyata emang sangat kompleks, sangat sulit. Kita orang awam mungkin lihat 11 lawan 11, tapi enggak, sepak bola itu enggak cuma 11 lawan 11, banyak banget faktor supaya kita bisa perform bagus lah istilahnya di situ. Nah, dari situlah saya ngerasa kayak mungkin jalan hidup saya adalah di tim sepak bola kayak Coach Luis ini nih, dia bilang. Makanya ketika saya ngambil sekolah, lisensi D waktu itu, terus saya ambil C, Coach Luis dia ketawa aja, dia bilang kayak, kamu sama saya itu udah kayak sekolah tiap hari, katanya dia, apa yang saya ajar, apa yang saya kasih ke pemain, apa yang saya ajarkan ke pemain, itu kan lewat kamu juga, pasti lewat kamu dulu, jadi kamu pasti akan ada memori ya, tentang hal itu, katanya dia. Dia sih mendukung banget buat jadi pelatih. Sampai sekarang masih sering komunikasi kah? Masih sering. Seminggu yang lalu enggak, tadi pagi kayaknya dia kirim WhatsApp karena salah satu teman kita official dia posting gambar di Instagram dan dia ketawa dan dia kirim saya karena dia tahu pasti saya ngambil gambar itu, dia ketawa. Dia masih sering komunikasi. Berapa hari yang lalu saya live Instagram juga sama anaknya dia, terus tiba-tiba dia muncul, kita ngobrol-ngobrol, dia tanya gimana keadaan corona di Indonesia. Dia ya sampaikan salam ke beberapa sahabat yang di sini yang deket, papi dokter misalnya, dia khawatir jangan sampai kita semua ini kenapa-napa gitu kan, karena dia tahu di Spanyol lebih parah daripada di Indonesia. Nah, ngomongin maksudnya kedekatan antara Bang Bes dan Coach Luis, itu kalau kita lihat dari sosial medianya Bang Bes kan maksudnya bahkan sampai beberapa netizen yang bilang kayak move on kali Bang gitu kan. Maksudnya berkesan banget gitu maksudnya ketika sama Coach Luis. Memang seberkesan itu ya, Bang Bes? Sebenarnya sama sih kalau kita lihat di Instagram Bang Bes, emang banyak foto sama Coach Luis. Tapi nggak jarang juga saya upload foto sama Coach Simon misalnya. Sama Coach Simon juga ya? Kan sering. Jadi menurut saya sama-sama aja, dan dua pengalaman ini dua-duanya berharga. Tapi kan sama Coach Luis lebih ada kesan karena lebih lama ya kan. Kita tahu dia 1,5 tahun, hampir 2 tahun waktu itu, dan 2 turnamen dia lewati. Jadi lebih berasa dikit. Tapi buat saya keduanya adalah pengalaman yang luar biasa, yang buat saya
Kayaknya kalau saya harus ngulang hidup lagi, saya coba jadi seperti saya sekarang kayaknya sulit. Karena ini adalah sebuah bagian dari keberuntungan jalan yang tiba-tiba ada buat saya. Kan saya sarjana ekonomi, tiba-tiba jadi penerjemah, kerja bola, ya kan pemain bola pun bukan. Saya kan bukan pemain bola, menendang aja sering salah. Hmm, keren banget deh. Emang jalan hidup tuh nggak disangka. Nah, eh, Bang Bes, kalau misalnya sekarang ketika maksudnya Mm-mm. tidak menjadi translator dari Coach Simon dan juga Coach Luis, Bang Bes sendiri di PSSI itu sebagai apa sih, penasaran nanya? Eh, Pas pertama kali gabung PSSI, Bang Bes dijadikan karyawan sama PSSI, Bang Bes ada di divisi tim nasional. Jadi kita ngurus administrasi tim nasional. Terus ketika Coach Luis tidak lagi di Indonesia 2018, Bang Bes pindah ke divisi media waktu itu. Media. Ya, media PSSI, bagian media PSSI. Jadi bikin rilis, kita juga coba kalau misalnya ada wawancara kita yang coba lead, ya kan. Terus kayaknya kemarin sebelum virus corona melanda, akhirnya banyak work from home, Bang Bes kayaknya diproyeksikan buat sekarang kerja sama Direktur Teknik PSSI yang baru, Coach Indra Safri. Berarti kalau ditanya jabatannya apa, berarti sekarang Bang Bes sebagai Asistennya, tapi belum official, tapi kemungkinan bakal jadi asistennya Direktur Teknik PSSI, Coach Indra Safri. oh gitu. Oke. Uh, Untuk kegiatannya sendiri di lapangan atau maksudnya gimana gitu, Bang? kita Mengurus sangat admin mobile atau ya, gimana? kita cukup mobile karena sama Coach Indra Safri kan orangnya sangat sibuk ya, dia banyak sekali kegiatan. Tetapi lebih banyak saya bantu dia kalau kita sedang berhubungan dengan FIFA misalnya, kan banyak proyek FIFA yang mau datang ke Indonesia, FIFA Forward atau segala macam. Nah, sama saya yang ngurus. Terus terakhir juga kita ke Surabaya sebelum Corona melanda, kita cek kursus, waktu itu kursus B, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah peserta puas, kan semua jadi bagian dari PSSI. Begitu. Nah, ini setelah mungkin nanti kita udah bisa balik kantor lagi, saya belum tahu lagi mau jadi apa karena selama itu nggak kerja ya kan, selama itu nggak ngantor seperti itu. Ngomongin gak ngantor nih kan, kita emang sekarang lagi karantina mandiri aja di rumah gitu kan. Mm-mm. Itu tuh kalau ngelihat jersey-jersey di belakang, kayaknya sekarang ini ya Bang Bes tuh merambah menjadi YouTuber jersey nih. Kemarin aja baru ngupload kan. Itu gimana tuh Bang Bes? Karena emang lagi nggak sibuk kah? Jadi kayak ya udah deh gue bikin YouTube, aktif di YouTube atau gimana? Sebenarnya funny story-nya karena work from home itu sekitar Maret ya, Maret awal, Maret pertengahan awal, terus mungkin nggak terbiasa di rumah, biasanya kan Sabtu Minggu ngelatih anak-anak, terus pas kalau ke kantor juga kadang main bola sama teman-teman, sama selebriti FC segala macam. Terus tiba-tiba akhirnya di rumah tidur, duduk di kasur terus makan, ke WC, ke mandi. Ini akhirnya lama-lama punggung sakit ya kan. Saya tanya teman saya yang fisioterapi, ini kok punggung saya sakit kan, fisioterapi timnas. Punggung saya kok sakit. Bang Wes, itu berarti itu jarang biasa gerak tapi tiba-tiba nggak gerak, jadi harus coba kardio, kata kardio, coba renang, coba lari. Kaget, Akhirnya gue saya kaget. coba renang, lari, bosan juga lama-lama cuman renang lari. Gimana caranya supaya bikin supaya otak jadi terangsang lagi. Terus saya juga disupport sama pasangan saya untuk supaya lebih kreatif. Akhirnya kita bikin YouTube. Iseng-iseng aja. Ini kan belum ada seminggu bikin YouTube. Iseng-iseng Iya, aja. baru banget kan kemarin. Jadi Iseng-iseng aja. emang akan diseriuskan atau maksudnya kayak ya udah nih selama work from home aja. Kayaknya Udah siap-siap selama buka work, kamera dan gitu. kayaknya sementara selama work from home dulu supaya kita tuh makin kreatif. Akhirnya setelah ada kerjaan YouTube ini, saya jadi sering di meja, sering sampai malam nyatet-nyatet, coba bikin kata-katanya, bikin ini ide konten berikutnya. Kalau buat kayak kamera segala macam, sementara kita pakai kamera HP, HP-nya aja sekarang saya bingung nih, gimana caranya nih supaya memorinya nih nggak full, karena udah full banget. Oh, Udah pakai full kamera karena gitu.
pakai kamera HP, pakai kamera HP. Kayaknya semingguan ini baru kayaknya 10 hari lah. 6 video, baru 6 video, baru masih awal-awal. Jadi setiap video selalu ada improvement, selalu ada perbaikan. Kita selalu mendengar juga subscriber mintanya apa yang diperbaiki. Jadi ya gitu pelan-pelan. Ini masih kegantung, belum saya beresin karena next kita mau bahas Persita Tangerang. Wah, ini lebih ke jersey jadinya ya. Lumayan Enggak juga. fokus gitu ya. Enggak juga, enggak. karena awal-awal yang gampang dulu. Kalau di sepak bola kita kan sebagai pelatih, kalau kita mengajarkan ke pemain, kita dari easy to medium, medium to hard. Buat saya yang paling mudah saat ini, yang bikin saya bisa bikin video dulu, yang penting running dulu ya kan, itu adalah jersey, karena saya punya jersinya, saya juga paham sedikit, dan di review saya juga kadang saya cerita pengalaman ya kan, jadi akhirnya ringan, dan kadang review saya nggak lebih dari 10 menit, karena saya bingung juga mau ngomong apa ya kan, apalagi yang mau dibahas. Mahal, murah, enak, nyaman, tidak, itu aja paling. Ini ada anaknya Paulita. Coach Luis ya? Iya, biasa. Paulita. Jam-jam segini biasa sama dia ini live IG kan di sana siang, jam-jam makan siang. Biasanya bapaknya lagi olahraga, anaknya baru bangun, live IG, terus tiba-tiba bapaknya nongol, mamanya terus nyapa juga. Ya kan, lumayan dekat dulu sama keluarganya dia. Sama istrinya, anaknya. Keluarga sendiri ya? Iya, mereka keluarga kecil kan, anaknya cuma 2, satu anaknya profesional pemain bola, dan mereka semua enjoy di Indonesia waktu itu. Sampai banyak lah udah kalau Bang Bes tuh Luis Milla kayaknya tuh udah berpasang-pasangan gitu. By the way, Bang Bes tadi baca dari pertanyaan dari Sobat Indosport juga, Anya tuh penasaran banget. Bang Bes tuh kan punya jargon, percaya proses. Oh ya ini bajunya nih. Oh asik, pakai bajunya lagi pas banget. Gak lihat aku tadi. Nah itu maksudnya ada apa ya? Ada niat apa gitu Bang Bes memproklamirkan itu gitu sebagai jargonnya Bang Bes? Sebenarnya ini bermula di 2018. Bang Bes juga awalnya kan jarang main media sosial, baru awal-awal pas di timnas saja baru mulai main, baru mulai care sama media sosial, akhirnya mulai booming. Terus 2018 kita Asian Games, kelar Asian Games ya kan, kita berpisah sama pemain, sama pelatih, sama Coach Luis waktu itu, sama anak-anak. Dan perpisahan kita kan agak sedikit berat waktu itu ya. Saya ngerasanya karena ketika kita lawan UAE waktu itu luar biasa banget perjuangan anak-anak. Saya pergantian babak, pas babak tambahan, anak-anak tuh ada yang menangis saking mereka itu kayak udah memberikan segalanya, tapi belum gol-gol juga nih gawang lawan nih. Akhirnya kan saya nggak perlu cerita bagaimana waktu itu pertandingan, kan netizen udah masih inget bahwa sekarang masih kayak gimana. Itunya akhirnya kita kalah secara tragis menurut saya, adu penalti. Kita kebobolan 7 penalti, 2 di waktu normal, 5 di itu 7 saya ngitungnya. Kita penalti, kita berpisah. Dari situ saya ngerasa kayaknya ini belum tuntas, ini ada yang belum tuntas menurut saya. Proses dari ini nih, karena kita waktu itu TC di Bali 10-an hari, turnamen yang panjang, padat, akhirnya kita ngerasa kita tuh deserve something, kita tuh berhak dapat sesuatu ya kan, dapat reward lah. Kalau nggak dari turnamen, kayak nggak dari hidup. Menurut saya, biar anak-anak ini pulang ke kotanya masing-masing tuh bangga. Nah, saya ngerasa kayak butuh sesuatu ya, mungkin ya percaya proses. Mungkin bukan akhir ketika Asian Games itu, tapi nanti setelah Asian Games akan ada yang seperti ini lagi untuk jadi kayak percaya prosesnya. Akhirnya ya lahir dari situ, saya terus percaya proses sampai zamannya Simon, sampai saya udah nggak di Simon tetap percaya proses. Sampai sekarang pun di YouTube saya tetap kadang-kadang pakai baju percaya proses. Percaya proses. Itu udah klaim punyanya Bang Bes karena itu ya Bang. Maksudnya biar anak-anak juga bawa sesuatu ya. Kalaupun nggak dapat gol, minimal dapat pelajaran hidup gitu ya. Ya, saya pengennya itu supaya kalau kita kemarin keluar dari Asian Games kita tetap bangga karena kita udah menjalani proses yang nggak singkat, ya kan? Karena orang-orang menurut saya punya kecenderungan orang-orang tuh pengennya jadi bagian dari hasil aja, pengen nunggu hasil, pengen nunggu menang, pengen nunggu piala, tapi nggak mau ikut di prosesnya yang panjang, yang berat, yang tes timnas itu
lama-lama bosen loh, karena panjang, karena hotel, karena yang dilihat itu terus, karena ini. Tapi kita menjalaninya Ramai. dengan namanya proses ya, mau bagaimana lagi. Pemain pun berkorban, dia meninggalkan keluarga. Nggak sedikit yang udah menikah, punya anak. Hmm. Ya jangankan di lapangan lah, wartawan yang ikut ini aja kayak wah gila monoton banget ya Nah, ya setiap kan? hari gini-gini aja kan. Gimana yang wartawan yang kemarin ke Filipina? Kan lama Filipina. Oh parah sih. Biarpun ada bisa video call, bisa ini, tapi tetap aja namanya kerinduan ya harus Hmm. dengan fisik lah, ketemu fisik gitu. Itu asal muasal dulu percaya proses 2018. 2018 ketika melawan final Uni Emirat Arab. Terus Selesai lawan Uni Emirat Arab. oh selesai, oke. Hmm. Nah, terus menurut Bang Bes, proses apa yang harus masih dihadapi oleh Indonesia? Sepak bola Indonesia Indonesia secara lebih tepatnya. sepak bola Indonesia. Iya. Kalau saya boleh mengambil quotes dari Coach Luis lagi, ya kan? Coach Luis kan dia bilang 3 hal yang harus diimprove di sepak bola Indonesia kalau mau Indonesia ini maju. Hmm. Kalau dia pasti akan ngulang terus ini sampai kapanpun. Yang pertama infrastruktur. Hmm. Harus ada infrastruktur yang bagus. Salah satu ciri khas Coach Luis kalau dia ngelatih, lapangan itu harus basah. Lapangan itu harus basah, jadi supaya aliran bola itu kencang. Jadi itu adalah salah satu hal ciri dia harus memperhatikan kualitas lapangan dulu. Dia selalu datang 30 menit sebelum dimulai latihan, buat ngecek kondisi infrastruktur lapangan. Waktu itu tempat latihan. Pertama infrastruktur. Terus kedua harus diimprove adalah kualitas pelatihnya. Di sini pelatih dalam artian bukan pelatih di Indonesia itu jelek, tetapi Coach Luis merasa pelatih di Indonesia untuk usia muda itu harus diimprove kualitasnya. Kenapa? Karena di Eropa lisensi pelatih itu UEFA Pro tertinggi. Mau itu Zidane, mau itu Pep Guardiola, mau itu siapapun lah, Jurgen Klopp, itu lisensinya UEFA Pro. Selevel sama Coach Luis. Berarti Coach Luis punya level pendidikan sama dengan mereka. Nah, tapi jangan salah. Pelatih SSB di Eropa pun dia punya lisensi UEFA Pro, which is sama levelnya dengan mereka. Akhirnya SSB pun diajar dengan orang-orang yang punya lisensi profesional, lebih bagus. Bayangkan kalau misalnya kita di SD misalnya diajar oleh guru yang pendidikannya udah S3 misalnya, pasti outputnya pun bisa lebih bagus misalnya. Atau enggak, misalnya kita waktu SD diajar sama guru natif orang Inggris langsung, ya kan misalnya. Pasti kita jadi pasti outputnya lebih bagus juga gitu. 2, tadi infrastruktur pelatih. Sekarang yang ketiga, kalau kita sudah punya infrastruktur dan kalau kita sudah punya pelatih bagus di usia muda, yang ketiga kita harus punya kompetisi. Waktu kita kalah lawan UAE dan negara-negara Arab banyak, Coach Luis selalu bilang Indonesia ini harus belajar lagi sepak bola yang lain. Maksudnya? Sepak bola yang Dia lain? selalu bilang kita harus belajar sepak bola yang lain. Sepak bola yang lain itu kita belajarnya di kompetisi. Di kompetisi bukan kompetisi Liga 1 bukan, tapi kompetisi dari akar rumput, dari bawah. Anak-anak itu belajar berkompetisi setiap minggu. Akhirnya mereka tahu ketika mereka unggul 1-0 menit 70 harus ngapain. Apakah bolanya harus makin cepat ke depan? Tentu enggak. Kita lihat lagi lawannya. Kalau lawannya kalau kita menang 1-0 menit 80 kita nyerang terus ya kita tunggu di counter attack selesai bisa satu sama. Kita malah bisa capek duluan ya kan. Terus misalnya ketika kita kurang satu pemain, bagaimana supaya bisa tetap kita ngerasa ada 11 pemain di dalam, ya kan? Berarti satu striker yang di depan turun, bantu ke belakang. Itu hal-hal kecil yang harus diimprove kalau kata Coach Luis, 3 hal tadi. Kompetisi. Berarti kali ya Bang ya, maksudnya? Ya, bukan juga kompetitif, sepak bola yang lain. Sepak bola yang pengalaman istilahnya. Dengan banyaknya pertandingan yang dijalani anak-anak dari kecil, akhirnya ketika mereka udah dewasa, mereka udah paham bagaimana cara menang istilahnya. Ya kasarnya kayak wasting time segala macam itu kan kita nggak pernah ajarkan ke anak-anak. Tetapi dengan mereka ada di kompetisi, mereka tahu ketika udah menit 90 menang 1-0, ngapain kita nyerang habis-habisan ya kan? Tentu harus ya lebih disiplin lagi, ya itu sih. Jadi kalau Coach Luis bilang kalau 3 ini terpenuhi, ya insya Allah sepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya, jangan salah, 3 ini pun berurutan. Nomor 1 lebih penting tentu daripada nomor 2.
Nomor satu dan nomor dua lebih penting daripada nomor tiga. Jadi yang paling Hmm. terakhir itu ya kompetisi. Sebelum punya kompetisi harus punya pelatih. Sebelum punya pelatih harus punya infrastruktur dulu. Makanya kalau ada pemimpin daerah yang punya jiwa besar, dia menyediakan lapangan untuk orang bisa main bola misalnya atau olahraga yang lain, itu luar biasa banget karena itu bisa ada infrastruktur. Apalagi Indonesia kan pulaunya banyak. Wajar jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngebandingkan diri kita dengan yang paling dekat deh, Thailand. Kita Nah, nggak bisa ya. ngebandingkan kita sama Thailand. Thailand satu pulau. Dua lah paling sama Iya. Phuket. Itu juga maksudnya maksudnya Bang Bes ambil itu gitu ya untuk nantinya Bang Bes menjadi pelatih ya, itu juga yang mau Bang Bes keluarkan ke sepak bola Indonesia ya. Ya, mau nggak mau karena itu yang saya dengar tiap hari dari Coach Julius dulu. Ketika dia 1,5 tahun di sini, dia punya niat benar-benar pengen meninggalkan legasinya dia, pengen meninggalkan sesuatu hal yang baik lah buat sepak bola Indonesia. Nah, oke nih Bang Bes, sekarang kita buat selingan liatin teman-teman sobat-sobat Indosport nih pada ngomong apa. Dan Oh ya. kalau misalnya yang hanya baca, kayaknya pada curhat masalah potong gaji nih. Aduh, memang corona ini memprihatinkan banget ya. Bang Bes sendiri gimana Bang Bes dengan adanya COVID-19 ini? Dengan adanya COVID-19 mungkin kita nanti the new normal, kalau bahasa Amerikanya the new normal. Jadi mungkin kita akan balik lagi ke masyarakat dengan hal yang baru, misalnya kita lebih hati-hati, lebih cuci tangan, lebih higienis kayaknya hidup setelah ini. Kalau dari misalnya kalau kerja kan jadi di rumah, tapi dari segi yang lain yang paling mempengaruhi Bang Bes nih terkait adanya COVID-19 ini apa? Kalau teman-teman sendiri kan nih potong gaji nih, gajinya kena nih. Kalau Bang Bes sendiri gimana? Ya lebih aktivitas lebih sedikit sih, lebih sering di rumah akhirnya. Biasanya kita sosialisasi atau bersosialisasi lah, bukan sosialisasi, bersosialisasi, ketemu sama teman, kita ngobrol, ada proyek, oh ini kayaknya seru nih kalau kita bikin. Akhirnya ya jarang lagi, udah nggak ada gitu-gitu sekarang. Sudah di rumah masing-masing, kita mau keluar pun takut, orang mau keluar pun takut juga ya, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya cuma lewat WhatsApp pun juga takut-takutan juga ya kan, jadi akhirnya ya, saling was-was lah istilahnya. Cuman saya rasa udah situasi semakin baik, mungkin setelah Lebaran bisa normal lagi, insya Allah. Amin, amin. Ini ada lagi yang nanya, dan ini Anya yakin pasti udah beratus juta kali yang nanya ke Bang Bes, bisa nggak sih Luis Milla latih timnas lagi? Nah, kalau Bang Bes kalau ditanya kayak gitu, jawabnya apa tuh Bang Bes? Ya, saya jawab aja ke dia. Yang kalau misalnya dia tanya, bisa nggak Luis Milla balik lagi ke timnas, misalnya timnas Indonesia? Saya akan jawab, yang pasti hanya ketidakpastian. Oh. Yang artinya berarti nggak pasti ya? Ya, yang pasti hanya ketidakpastian. Bahkan ketika sudah pasti pun bisa nggak pasti. Ya, itulah Indonesia. Itulah bola sih, sepak bola bundar kan. Jadi selalu sepak ada bola bundar. Selalu banyak kemungkinan. Dan sepak bola, mungkin menurut saya, di Indonesia harus ingat sepak bola itu 90 menit. Jadi kalau kita pun bermain bagus setengah jam atau 1 jam, nggak ada artinya. 90 menit harus bisa main. Walaupun bola itu bundar, tapi bola itu 90 menit. Oke, siap. Tuh udah dijawab ya. Nah ini, kira-kira Sobat Indosport, ayo go. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, yang unik-unik dong, dan yang lucu-lucu. Dari tadi udah ngomongin bola, ngomongin pekerjaan terus. Ada nggak nih? Atau Bang Bes mungkin kalau mau lihat pertanyaan-pertanyaan ini, kayaknya pada menikmati cerita ya, cuman kirim-kirim emoji gitu. Biasanya orang-orang nanya-nanyanya yang serius. Tuh Bang, boleh kalau misalnya ada yang mau dijawab sama Bang Bes? Ya ini rata-rata Luis Milla semua nih. Iya, Luis Milla semua ya. Yang bilang bikin YouTube saingannya Indosport dong, ya nggak apa-apa lah ya, demi olahraga Indonesia, biarin lah. Semakin banyak yang bahas. Bang Bes, tiap buka puasa lebih duluin lontong apa gorengan? Kalau saya buka puasa apa yang ada aja, nggak ribet. Nggak ada menu khusus ya? Nggak ada menu khusus, yang penting ada air putih di situ, minum air putih. Nih, Bang Bes ada yang pertanyaan lucu nih.
Bang Bes Hmm. Miyabi atau Maria Ozawa ya ngefans timnas Indonesia Eh, beneran apa cuma eh. gimmick? Tahu nggak Bang Bes? Kayaknya kayaknya dia beneran ngefans sih sama sama timnas karena waktu itu saya ketemu dia di Filipina itu kan dua tiga kali ketemu dia. Dan dia emang gimmicknya awalnya gimmicknya emang emang buat rumah taruhan waktu itu. Tetapi toh dia juga menikmati dan dia juga sampai sampai mau habis pertandingan ada di situ. Kalau dia cuman gimmick, dia kan cuma datang terus pulang langsung, tapi dia nonton kok pertandingannya sampai sampai habis. Oh Bang Bes nanya langsung ke dia gitu. Kenapa dukung Indonesia gitu? Waktu itu yang pas pertama kali dia datang, kayaknya kalau nggak salah pertandingan lawan Vietnam apa Thailand gitu, apa pertama ya. Datang masih sepi banget stadion. Ya Bang Bas samperin, terus kita ngobrol-ngobrol dikit dan ngobrol-ngobrol dikitnya nggak penting lah, cuman ya say hello, apa kabar, gimana Filipin, karena dia udah lama tinggal di Filipin kan. Ya Hmm. basa-basi, kapan ke Indonesia gitu-gitu. Hmm. Jadi udah ditanya langsung tuh ya, jawabannya adalah Ya, beneran. Nah ini beneran. mungkin singkat aja ya, walaupun kita udah tahu ya, seberapa cinta Luis Milla dengan sepak bola Indonesia. Nah kalau Bang Bes analogiin kayak gimana tuh, Bang Bes? Kalau seberapa cinta dia dengan sepak bola Indonesia ya berapa kali pun diajak untuk melatih timnas Indonesia seberapa kali itu juga mungkin dia akan mengatakan iya. Wow, selalu Ah, siap gitu ya buat. itu lebay lebay saya aja berlebihan. Cuman kalau kita Oh, lihat posting kalau kita lihat postingannya di Instagram kan masih masih banyak soal di Indonesia bagaimana pengalamannya dia di Indonesia. Dan menurut saya dia kan jadi pelatih kan baru 10-15 tahun lah, nggak lama. hmm, Dan hmm, kayaknya yang paling berkesan ya ketika dia ngelatih Indonesia, kalau menurut saya dari dengar ceritanya, dia ngelatih di Arab waktu itu 1 tahun, kayaknya nggak berkesan, dia nggak enjoy. Tapi ketika di Indonesia, dikit-dikit dia cerita soal Febri, dikit-dikit dia cerita Evan, dikit-dikit dia cerita Sadil. Jadi anak-anak ini ya masih ada di pikirannya dia masih ingat, masih masih ada kesan lah istilahnya. Jadi dia masih ingat terus Indonesia. Tahun depan atau tahun ini pun ditawarin lagi, mungkin dia masih mau itu. wow, 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 wow. Yang nonton ini langsung kayak langsung bikin Mungkin, hashtag dan tagar lagi. mungkin. Nah, terakhir nih Bang Bes, harapan dari seorang Bayu Eka Sari untuk timnas Indonesia dan juga persepak bolaan Indonesia. Ya, harapan saya buat sepak bola Indonesia, khususnya timnas, siapapun pelatihnya, kita sebagai fans, ya kita cuma bisa mendoakan dan mendukung gitu loh. Kenapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau dukung? Kita kan dukunglah siapapun pelatih yang sekarang baru. Ya, biarkan dia dulu berproses, siapa tahu ada hal yang baik yang dia bisa kasih ke kita. Siapa tahu malah itu yang bawa hoki ke kita ya kan? Siapa tahu itu yang bisa bikin kita juara lagi atau bisa menang lagi, kenapa enggak? Sabar aja. Apapun yang mungkin tim nasional udah berikan ke kita, walaupun itu bagus, kurang bagus, ya kita hargailah. Soalnya nggak ada pemain atau tim yang datang ke lapangan buat tanding terus pengen kalah gitu loh. Itu yang saya rasakan tahun lalu paling nggak. Kita udah berusaha tapi masih hasilnya masih di, di luar dugaan maksudnya. Kalau disuruh sabar berarti Bang Bes yakin ya, maksudnya suatu saat atau mungkin sebentar lagi timnas Indonesia bakal jaya gitu berarti. Kalau masalah timnas bakal jaya atau berprestasi atau enggak, salah satu alasan saya kenapa masuk PSSI ya karena saya yakin kita masih bisa berprestasi. Kalau saya nggak yakin, mungkin saya udah nggak di sini lagi. Itu makanya saya masih ada di sini, masih bertahan, masih mencoba untuk belajar, membantu juga. Kenapa nggak? Karena menurut saya olahraga sepak bola olahraga milik rakyat, bukan milik siapa-siapa, milik rakyat. Karena sepak bola bisa membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Waktu saya kecil, saya sekolah, jadi lebih semangat kalau tim saya menang, kalau timnas menang saya jadi lebih semangat, kalau timnas kalah rasanya nggak pengen bangun. Orang ngantor pun jadi lebih semangat, ya kan dulu saya masih orang kantoran, 2016 AFF kita menang, jadi semangat, gitu kan, bisa memberikan semangat, kecintaan ke Indonesia juga bisa naik. Itu aja. Wah, Bang Bes, thank you banget ya. Thank you sudah Uh, sabar dan tetap mau main bareng Indosport walaupun tadi cobaannya banyak sekali. Sempat berganti host itulah, juga. itulah makanya kita harus tetap percaya proses. Kita nggak tahu apa yang ada di ujung jalan. Benar-benar.
kalau tadi kita nyerah, gak bakal ada cerita-cerita Bang Bes yang keluar ya, yang motivasi dan inspirasi ya Bang Bes ya. Selama masih bisa, kenapa enggak ya kan? Yoi, selama masih bisa, selagi masih ada sinyal, kenapa enggak ya Bang Bes? Zaman now jangan bilang sinyal susah. Sekarang udah 4G semua, kuota sekarang udah puluhan giga semua, jadi nggak ada alasan sinyal jelek ini ya itu. Zaman berubah, kita harus ikut. Pelatih berubah ya kita juga harus ikut. Ya. Bang Bes, thank you banget. Kalau misalnya Bang Bes gak sadar tadi, tapi wah banyak banget pelajaran dan inspirasi dan motivasi yang Bang Bes share ke Anya dan ke Sobat Indosport semua. Jangan kapok ya Bang Bes diwawancara itu sama nggak cuma Indosport. Itu nggak cuma ke Indosport, nanti kita juga itu nggak cuma disebarkan ke Indosport, tapi nanti kita kasih juga di YouTube channel Bang Bes. Promosi dulu. Boleh tuh. Boleh, subscribe. Apa nama channelnya? Bang Bes sama, logo sama, nama sama, jadi kita nggak ngubah apapun. Nanti isi kontennya ya tentang sepak bola juga, tentang bagaimana kita percaya proses. Intinya yaitu saya coba menginikan ke masyarakat, sama seperti konten saya terbaru, saya bahas tentang logo PSSI yang ada di belakang jersey. Ya nggak masalah sebenarnya. Saya bilang ke mereka ya nggak masalah sebenarnya, ya jangan karena kita nggak suka karena sesuatu hal di masa lalu atau individu di masa lalu, jadi kita benci yang masa sekarang. Toh juga Bang Bes, kalian ini adalah bagian dari masa sekarang, kenapa kalian harus benci ya kan? Gitu. Tuh, subscribe tuh ya Bang Bes. Dan bakal aktif banget selama self quarantine ini ya. Selama WFA. Mau nggak mau harus. Banget. Biar produktif, ya kan? Biar produktif, biar nggak sakit punggung. Biar nggak mesti ke fisioterapi lagi. Bang Bes, thank you. Sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Semoga Ramadannya kali ini lancar ya Bang Bes. Amin. Semoga lancar. Beraktivitas lagi. Amin. Sama-sama buat semua sahabat Indosport juga. Tetap sehat. Yang penting sekarang sehat dulu. Yang lain bisa kita bikin belakangan. Kita urus belakangan. Betul. Thank you Bang Bes. Bye-bye. Dah. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Sobat Indosport. Akhirnya setelah melewati banyak rintangan ya kan, tadi aduh sinyal gitu kan, sempat berganti host juga gitu. Akhirnya selesai juga wawancara, mungkin ngobrol-ngobrol kali ya. Tadi soalnya seru banget kayaknya, bukan kayak wawancara. Ngobrol-ngobrol kita bareng Bang Bes, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari beliau. Semoga bisa menginspirasi Sobat Indosport semua. Jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram Indosport karena masih banyak live-live lainnya bersama narasumber-narasumber hebat lainnya. So, stay safe, stay healthy. Bye-bye. Assalamualaikum.